Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan kami di sini dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Ilmu Sosial Politik, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Nah, di sini kami bertujuan untuk mencari Abang sebagai Ketua HMI Sumatera Bagian Selatan mengenai advokasi yang dilakukan di HMI. Mungkin langsung saja kan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh, boleh. Kalau abang ini namanya Dede Irawan, dipanggil Dewan. Untuk di HMI ini kan ada beberapa tahap, mulai dari jenjang komisariat biasa di kampus, per jurusan atau fakultas ada biasa disebut komisariat, terus di atasnya lagi ada Kokom atau gabungan di komisariat, terus di atas lagi ada cabang. Cabang itu biasanya untuk kabupaten, satu kabupaten atau kabupaten. Di atasnya baru Batku, Badan Koordinasi. Nah, Batku itu terdiri dari beberapa cabang, jadi menaungi seluruh cabang-cabang yang ada di wilayah Sumbaksel. Nah, setelah Batku baru PPHMI itu untuk HMI-nya. Artinya Batku HMI Sumbaksel itu menaungi beberapa cabang. Alhamdulillah sampai hari ini 21 cabang yang kita naungi dari 4 provinsi: Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Ya. Jadi nyantai aja panggilnya Abang Dewan. Iya. Oke. Mungkin langsung saja ke beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Menurut Abang, bagaimana definisi advokasi itu sendiri dan seberapa penting sih advokasi di HMI ini? Oke. Advokasi di dalam HMI itu seperti hal yang biasa kita dengar, karena sejatinya tugas HMI itu adalah bermasyarakat. Salah satunya adalah bermasyarakat dan menjunjung tinggi hak-hak daripada masyarakat. Dan dalam beberapa kasus HMI sangat serius menangani permasalahan sosial khususnya yang ada di masyarakat. Jadi bicara proses advokasi, secara pengalaman sendiri sangat sering atau di HMI itu untuk mengadvokasi sesuatu. Kalau bicara definisi advokasi itu apa? Advokasi itu adalah upaya-upaya kita untuk mencapai sebuah tujuan berbeda dengan politik. Tapi advokasi ini lebih kepada tahapan step yang benar gitu. Misalnya terakhir-terakhir ini upaya-upaya daripada HMI ada kayak misalnya korban salah tangkap, atau kemarin kan yang lagi booming ada korban tapi meninggal gitu. Jadi yang diorganisir ya, organidir. Salah satu itu HMI mengadvokasi juga. Nah, itu advokasi ini adalah jalur kita untuk menempuh sebuah jalur yang benar dengan sistem secara objektif gitu. Nah, di situ banyak ada step-step yang harus kita lalui, seperti misalnya mediasi, kan. Nah, kalau aksi beda lagi. Kalau aksi itu lebih pada gerakan, tapi advokasi bagian dari aksi sebenarnya. Nah, advokasi ini adalah bagian terendah sebenarnya tertinggi di dalam sebuah aksi. Contohnya gini, aksi itu ada beberapa perbedaan ya. Maksudnya pertama, yang terendah dalam sebuah aksi itu demonstrasi. Nah, yang kedua, inilah bentuk namanya advokasi. Kalau mediasi itu bagian dari advokasinya di dalamnya. Advokasi ini adalah tahapan untuk kita mencapai sesuatu atau menyampaikan sesuatu, dan tahapan itu tertinggi dalam sebuah aksi, dalam sebuah gerakan. Nah, salah satu yang kita maksud adalah advokasi. HMI sendiri ya sangat konsen dalam bentuk advokasi itu. Dari sisi kohati kita ada namanya Kops Haidati, yang keperempuanan, sangat konsen bicara advokasi perempuan,
menjunjung tinggi hak-hak perempuan. Dan kalau teman-teman bisa lihat itu di media-media online, tinggal kata kunci advokasi HMI itu banyak banget, beberapa kasus HMI langsung turun untuk menangani persoalan-persoalan yang ada di masyarakat gitu. Baiklah Kak, Bang, kan tadi sudah dibilang kalau sering atau hal yang biasa dilakukan oleh HMI advokasi itu sendiri, dan juga tadi ada beberapa kasus yang sudah dilakukan advokasi oleh HMI. Nah, untuk prosesnya itu secara lebih rinci bagaimana, Bang? Nah, kalau untuk proses pengadvokasian sendiri, jadi dia tergantung kasus ya. Kita bukan lembaga yang pada tahapan yang many oriented, tapi benar-benar murni kelembagaan sosial. Jadi misalnya tadi dalam sebuah kasus HMI turun mengadvokasi sesuatu, artinya ketika ada yang namanya advokasi ada masalah. Gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah inilah HMI turun, terus bentuk penyelesaian itu sampai akhir. Kalau udah turun tuh nggak boleh kita cuma setengah-setengah. Selama ini apa yang pernah kita lakukan di HMI itu, kita melihat dulu nih, jadi kajian dulu nih, kajian ketika memang benar permasalahan pokoknya atau permasalahannya itu ada, lalu kita bedah lagi ini aturannya yang mana. Nah, disitulah bentuk daripada kajian. Aturan ini adakah yang menyalahi, aturan ini adakah yang benar dari sang korban, yang mana disebut korban, yang mana disebut pelaku, ya kan? Bukan berarti dalam bentuk tindak kejahatan doang nih, banyak hal kayak misalnya bentuk kesenjangan sosial kita harus mengadvokasi juga. Terus seperti misalnya kesenjangan di pasar. Nah, sering HMI itu lakukan kayak di pasar ada yang namanya ansos, analisis sosial. Nah, itu sering kita lakukan, sehingga bentuk advokasi yang kita lakukan itu adalah untuk mencapai sebuah tujuan yang ada di masyarakat atau memecahkan masalah yang ada di masyarakat. Dan itu konsen. Nah, berhubung kita berbagi tugas sehingga nggak terfokus gitu. Memang ada yang khusus nih orang-orangnya. Ini yang untuk cari data, ini untuk pengkajiannya gitu loh. Yang ini nanti untuk dari sisi jaring atau networkingnya, membantu segala pokok permasalahan ini selesai. Nah, semua itu harus make sense, harus ketemu gitu agar bentuk advokasi ini juga tuntas, besar. Dan di HMI sendiri ada sekolah advokasi. Ada sekolah advokasi di pusat atau di BBHMI. Kalau untuk kita di daerah-daerah sendiri ada beberapa yang mengadakan sekolah advokasi, tapi saat ini saya lihat di BBHMI turunan program kerjanya itu adalah program kerja yang strategis, sehingga lebih konsen kan bicara advokasi ini. Ya, untuk zaman modernisasi, action itu bukan pada banyak masa lagi atau aksi massa lagi, tapi aksi advokasi itu yang terbaik saat ini gitu. Ya, Bang. Ya. Apa lagi? Gimana? Dalam mengadvokasi sebuah masalah itu langkah-langkah apa yang digunakan atau diterapkan sehingga nantinya kasus yang dikawal itu bisa benar-benar tuntas gitu. Ini Bang, ya, strategi apa yang digunakan HMI? Oke. HMI itu dalam bicara strategi sampai awal biasanya. Pertama kita baca itu tadi yang saya bilang tadi ya, kajian dulu ya, kaji ini masalahnya apa, terus kita melihat ada potensi di mana kita mampu menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Ada juga potensi susah itu ada sih. Nah, sehingga kita contohnya kita melihat dari sisi potensi masalah ini nggak terlalu rumit nih. Oke, mungkin masalah besar bagi orang, ya. Tapi bagi HMI kebetulan HMI akan dibantu dengan lembaga-lembaga yang sudah
menjadi badan otonom oleh HMI itu sendiri. Contohnya LKBH. LKBH itu lembaga hukum yang ada di tubuh HMI, itu lembaga sendiri gitu, dan dia berbeda dengan kepengurusan misalnya kayak kita di Batu atau cabang struktur cabang. Nah, ada badan otonom oleh cabang itu namanya lembaga-lembaga, ada lembaga pers, ada lembaga ekonomi, ada lembaga kesehatan. Nah, salah satunya juga ada lembaga hukum. Nah, lembaga bantuan hukum oleh HMI itu LKBH disebutkan. Ini bagian daripada tahapan kita melihat potensi ya, sehingga HMI kalau orang melihat mengadvokasi sesuatu itu mahal ya. Nah, HMI mau semahal apapun kita dituntut untuk bukan tentang prosesnya yang mahal atau prosesnya yang sulit, tapi kita dituntut bagaimana keberhasilan untuk mengadvokasi sesuatu. Nah, di sisi lain, salah satu proses yang HMI hadapi selain daripada kita harus menghadapi proses yang rumit misalnya, kita juga memiliki sebuah keistimewaan tersendiri karena udah biasa susah gitu. Udah biasa nanganin sesuatu itu mulai dari persoalan personal sampai persoalan yang besar, dan itu berhubungan dengan ya kebijakan terkadang ya. Kalau dari sisi hukumnya ini, perspektif hukumnya kita punya lembaga hukumnya, terus dari sisi jaringan karena HMI memiliki alumni-alumni di mana nih yang itu berpotensi untuk membantu baik dari sisi informasi, data, ataupun dia mengenal kata orang tuh itu sama-sama senior. Bahasa gitu, ada seniornya ada juniornya di dalam. Nah, itu tergantung sesuatunya apa dulu gitu deh. Ada nggak Bang, kan bikin ini kan advokasi kebijakan, tapi ada hambatan-hambatan yang dialami gitu? Hambatan sering. Seperti apa aja Bang? Kebijakan ya? Iya, kebijakannya. Soalnya kalau kebijakan itu ya kerjaan HMI kritik aja. Jadi kritik, terus ya mungkin pemangku kebijakan juga ngerasa kritik tanpa solusi lah kadang ya. Banyak ini, bukan HMI doang, aktivis lah. Tapi kalau di HMI itu sendiri biasanya sebelum melihat atau mengkritisi sebuah kebijakan itu dikaji dulu, dikaji benar-benar matang-matang, ini kira-kira ngabisin anggaran nggak? Atau emang bermanfaat untuk rakyat nggak? Bermanfaat untuk pembangunan nggak? Jadi kita melihat hal itu ketika contohnya misalnya di salah satu cabang Batu Raja itu waktu selatan ya, Pinduk Batu Raja itu ya. Di Batu Raja itu ada HMI cabang gitu ya. Jadi ada sebuah pembangunan yang menghabiskan dana kurang lebih 30 miliaran dan itu hibah oleh APBD gitu. Hibah dari sebuah daerah gitu. HMI mengadvokasi itu, kebermanfaatannya apa gitu. Itu yang dipertanyakan oleh teman-teman cabang. Sedangkan banyak hal lain yang besar, bahkan tidak mesti harus menghabiskan anggaran sebesar itu, ya kan? Nah, itu salah satunya membangun gedung Kejari. Ya, sedangkan Kejari ini kan runut dia dari pusat sampai ke bawah. Namun ya kita nggak tahu nih di balik itu ya kan, bahwa harus daerah yang menghibahkan. Sedangkan Kejari sendiri pasti punya anggaran pastinya. Karena wajib Kejari ada di setiap kabupaten, di atas semua Kejati kan. Nah, artinya dalam hal ini banyak hambatan untuk mengurus sesuatu itu, ancaman juga ada. Tapi kalau untuk yang ini ya kita, saya bukan bicara tentang soal yang kasus ini ya, kita bicara soal kasus yang lain banyak. Misalnya ada kasus HAM. Di HMI itu sendiri ada alumni, kalau teman-teman memperhatikan HAM itu, salah satu tokoh HAM itu ada Mundir. Ya, tahu. Mundir ini, itu ya salah satu anaknya apa? Diracun malah. Ya kan? Ketika diotopsi, di tubuh ada racun, selama dari Amsterdam ke Indonesia Amsterdam, pasar. Jadi intinya mengadvokasi sesuatu itu nggak mudah. Tapi bagi mahasiswa itu wajib, itu bagian daripada tridharma perguruan tinggi.
pengabdian kita untuk masyarakat itu salah satunya adalah kita ini adalah kaum terdidik, kaum intelektual. Jadi kalau kita melihat sebuah kesenjangan, melihat sebuah kesalahan dalam sebuah masyarakat, ya kan? Kalau memang ada hal yang salah, maka wajib hukumnya untuk kita turun dan membenarkan. Kalau kita diam melihat sebuah kesalahan, maka dosa kita akan mengalir. Ya, solusinya apa? Solusinya bergerak, bertindak, atau mati aja biar nggak berdosa. Begitu aja. Itu tugas kita sebagai mahasiswa. Ya kalau misalnya ditanya rintangan dan hambatan kayak diancam, ada yang seperti itu. Terus kayak misalnya ada beberapa kasus lagi kayak pengkasihan pasar yang dilakukan oleh HMI di Bengkulu, itu ada seperti diancam mau dibunuh, diikuti. Ada juga yang sampai ditawari transaksi. Namun ya saya tekankan itu tidak benar untuk HMI, sehingga kita selalu mau nggak mau kita harus tolak ya, kayak gitu. Tolak itu menguji daripada independensi seorang kader HMI, menguji daripada sebuah kemerdekaan kita sebagai aktivis ya. Itu bagian daripada ya proses lah. Artinya kita harus kuat, iman harus kuat dalam bentuk bahwa saya kuat. Gitu. Dalam melakukan advokasi kan, bagaimana cara ataupun strategi yang dilakukan organisasi HMI untuk mendapatkan dukungan masyarakat? Oh, kalau untuk dukungan masyarakat itu tadi HMI ini kalau angka satunya itu tahapan pertama ya. Jadi kalau kita di HMI itu ada yang namanya ASOS, organisasi sosial juga dari. Jadi kita tahu kebutuhan masyarakat itu apa sebenarnya. Nah ini saya kasih studi kasus saja. Kayak misalnya kita pengadvokasian atau menganalisis sosial di sebuah pasar itu bisa subuh-subuh nih. Kita di HMI dididik sampai digembleng itu sampai tengah malam, terus tidur cuma 1 atau 2 jam, subuh-subuh bangun, sholat subuh atau ke pasar dulu nih. Pasar itu bukan belanja, tapi memperhatikan sosial, memperhatikan kondisi masyarakat gitu. Kadang sholatnya di sana. Nah, untuk kita sendiri melihat di masyarakat itu cara pendekatan itu ada step yang harus kita lalui dari hati ke hati gitu. Kita nggak boleh nih merasakan berbeda dari mereka. Ini salah satu studi kasus ya yang maksudkan. Ketika kita turun ke lapangan, cara untuk kita gimana sih dengan mereka itu? Ya kita harus bikin mereka nyaman. Bukan soal mahasiswa ini, mohon maaf, mahasiswa ini terkadang dusun nih, kalau pulang kampung, kalau bahasanya nggak mau lagi bahasa kampung ya kan, ya itu kadang bagi masyarakat nggak terima, kayak gitu tuh kan bukan kultur kita, bukan budaya kita. Ya, budaya kita itu menjaga mulai dari cara, etika. Nah tapi ya kalau kita di luar, berarti kita jangan terlalu menonjolkan kalau anda itu pintar, nggak usah terlalu ditanyakan, tapi bermasyarakat ya. Dia lagi ngupas bawah, ikut ngupas bawah sambil kita bertanya, itu untuk informasi nih. Terus dia lagi misalnya kesusahan apa nih, bukan berarti dari kantong kita langsung ya. Mahasiswa juga kita orang-orang juga tahu kita juga serba kekurangan kan. Tapi kemenangan kita adalah kita punya jaringan, kita tahu jalan yang harus ditempuh oleh masyarakat itu kemana, jalurnya kemana, seperti apa ya kan. Nah untuk pendekatan kepada masyarakat itu nggak mesti Anda harus menunjukkan kepintaran Anda, tapi tunjukkan kemasyarakatan Anda sendiri. Itu cara bermasyarakat seperti apa, ikuti. Mereka punya kultur yang seperti apa, tradisi mereka ikuti. Jangan ditentang, karena mereka mau bagaimanapun sudah dari dulu-dulu ya seperti itu. Cara mereka berdagang, terus cara mereka berjualan, bukan berarti kita mau jual, nggak maksud kita meniru sesuatu itu, ikut dengan dia membawa barangnya. Itu salah satu bentuk strategi agar masyarakat dengan kita juga ngerasa nyaman gitu. Barulah setelah kita mengetahui atau mereka memiliki kenyamanan nih dengan mahasiswa atau HMI sendiri khususnya,
Artinya gini nih, ya etika yang dia, komunikasi, etika, terus akidah kita itu mesti dijaga. Masyarakat itu nggak butuh kita pintar, nggak butuh kita harus banyak uang, nggak butuh kita harus terlihat oke terus. Mereka udah tahu nih nama seorang pintar, gitu aja. Mereka butuh kita juga hadir di dunia mereka, sehingga sangat mudah bagi kita untuk mengadvokasi masyarakat itu atau merangkul masyarakat dengan cara seperti itu. Barulah nanti kita merasakan apa yang mereka rasakan, kita merasakan apa yang mereka inginkan, kita juga merasakan artinya dari hatinya, bergerak dari hati. Nah itu yang bicara soal hak-haknya masyarakat, baru bisa kita gerak dengan enak gitu, tenang. Mereka juga akhirnya mengerti, mengikuti gitu. Nah, oke. Bang, tadi kan disampaikan dalam mengawal mengadvokasi kasus-kasus itu kan ada ancaman yang didapatkan dari HMI gitu kan. Nah, bagaimana HMI menyikapi ancaman-ancaman tersebut, dan jika ada tawaran-tawaran seperti transaksional itu, bagaimana HMI memastikan bahwa HMI tetap konsisten untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat tanpa menerima transaksi-transaksi tersebut, dan bagaimana menyikapi ancaman yang didapatkan gitu, Bang? Oke. Ya kita manusiawi lah. Yang ketika diancam biasa ada rasa cemas, Iya. ya. Tapi bicara rasa takut itu harus hilangkan. Ya kita ngelihat ya ancamannya dari mana nih, dari preman yang di sana kah, atau misalnya dari sisi pejabatnya kah? Ya. Pada intinya hari ini ya semuanya ada jalur hukum. Semuanya jangan lupa, nggak boleh bentar, nggak boleh takut. Misalnya ada ancaman dari SMS atau dari WA, itu menjadi potensi. Di HMI udah biasa kita SWOT ya, kalau teman-teman tahu SWOT, manajemen SWOT itu strength, terus weakness ya, terus opportunity, sama apa yang terakhir itu peluang. Jadi kelemahan, ancaman menjadi peluang. Artinya potensi-potensi itu kita manfaatkan sebagai potensi peluang. Ketika ada ancaman, itu dijadikan peluang aja nih. Orang ancam ya tambah bagus, pengadvokasi kita tambah mudah, kan gitu. Bukan berarti kita harus takut. Itu kalau dari sisi ancaman. Dari sisi tawaran gitu, transaksional, kita jujur deh. Ketika kita aksi pada terus berhasil ya, ada aja ancaman gitu. Misalnya, mohon maaf ini saya nggak nyebut oknum ya, pernah ada pada saat zaman saya itu kita aksi sampai oleh itu dengan polisi ya, Polda, sampai diancam itu keluarganya dimutasi, ada yang polisi juga, ada yang kayak gitu ada. Sehingga harus damai, udah nggak usah lanjut, damai aja, kalau enggak ya gue pindahin nih, ada yang kayak gitu. Ya itu juga menjadi tantangan sebagai aktivis di dalam keluarga besar HMI. Ya ada juga transaksional, misalnya tawaran uang atau jabatan. Ya alhamdulillah selama saya ber-HMI, cara kita melihat ya halus saja. Ya HMI juga misalnya kegiatan juga butuh misalnya kan, butuh bantuan, cuma bukan dengan cara seperti itu. Bagi kita cara seperti itu sama aja menjual hak-hak teman kita. Kalau kasarnya dia itu biasanya menjual kepala teman kita, nah itu nggak boleh, dan jangan pernah dilakukan sebesar apapun tawaran itu mempengaruhi integritas kita sebagai kader HMI, sebagai aktivis. Cara nolaknya tinggal nolak dengan mungkin bahasa halus, nggak jauh dengan bahasa sok-sokan banget ya kan. Karena kita yang namanya manusia itu adalah makhluk yang saling membutuhkan, ya kan, berhubungan dari sisi komunikasi, kepentingan dan yang lain-lainnya. Intinya sebisa mungkin yang menjaga komunikasi itu.
mereka nawarin ini ya bukan berarti orang lain ya kita tahu dia terancam artinya kan. Ya bukan berarti kita harus terima atau kita juga malah mendiamkan. Ya cukup apa yang Bapak lakukan salah gitu kan. Kita nggak butuh itu, yang kita butuhkan adalah kebenaran misalnya gitu aja. Ini apa ini? Kan selama keberlangsungan advokasi itu kan seperti adanya ancaman ataupun adanya kerjasama yang dilakukan oleh HMI itu tersendiri. Menurut Abang ataupun menurut HMI apa saja kerjasama dengan organisasi ataupun lembaga-lembaga lain dalam keberlangsungan advokasi di HMI ini sendiri? Ya kalau untuk kerjasama banyak, HMI tidak hanya sendiri, kadang dengan lembaga selain daripada lembaga bantuan hukum, terus ada juga dengan ormas, kita sama-sama bergerak, terus ada juga dengan tokoh adat. Kalau misalnya itu tergantung kasusnya ya, tergantung apa yang sedang kita advokasikan. Intinya HMI tidak mesti harus berdiri sendiri. Ketika ada teman-teman yang pengen dan sama-sama ikut menyuarakan kebenaran, maka itu adalah teman HMI. Tidak mesti harus ada HMI, karena ya kalau mungkin bahasa orang tuh cari panggung itu untuk apa? Kita nih peran dan fungsi kita sebagai mahasiswa yang kita lakukan. Ya teman-teman, contoh mahasiswa, saya betul mahasiswa Universitas Jaya. Pada intinya kita memiliki psikologis yang sama di jenjang. Pada saat jenjang yang hari ini mungkin berbeda kita, tapi di saat jenjang teman-teman sama dengan saya juga akan mengalami itu. Contohnya lagi mahasiswa kita tuh benar-benar free, bebas ya kan. Tapi ketika umur sudah bertambah, usia sudah bertambah, terus mulai tuntutan-tuntutan lainnya, itu agak berbeda lagi teman-teman menghadapinya. Dimana sebisa mungkin semangat sebagai mahasiswa itu harus tetap dilaksanakan, jangan sampai mempengaruhi nilai-nilai independensi kalian gitu. Jadi kalau untuk yang tadi ya memang kita sering gitu, meskipun kebanyakan pengadvokasian yang dilakukan HMI cuma HMI kadang cuma ketika memang itu harus menyentuh tokoh adat, kelembagaan tertentu yang ada di desa tertentu atau di pasar, misalnya komunitas peduli pasar, itu soal pasar, di kepolisian juga kita bekerja sama untuk menuntaskan kasus-kasus tertentu kondisional sebenarnya. Namun kita terbuka gitu. Nah kemenangan HMI itu banyak alumni HMI sebagai advokat, sehingga untuk mengadvokasi sesuatu itu menjadi kemudahan bagi HMI. Karena ada beberapa lembaga kan, lembaga bantuan hukum, baik dari bantuan hukum HMI atau bantuan hukum dari jaringan-jaringan kita gitu. Artinya itu kan namanya berkolaborasi juga, ya kan? Gitu. Untuk kesempatan ini waktu kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, sama-sama. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.